jemaat Tuhan, berikut informasi kegiatan gereja selama sepekan. Ibadah Raya Minggu, 11 Februari dilayani oleh Bapak Willy Sagita. Dan sekolah minggu yang dipimpin oleh Kak Nida. GB Live tidak mengedarkan kantong persembahan bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dapat menabur dalam bentuk uang melalui kotak di bawah sesudah ibadah, ataupun transfer ke rekening gereja. Gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang telah menabur persembahan dan perpuluhan sepanjang bulan Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Saudara dapat mengikuti media sosial kami. Dan sesaat lagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih hambanya, Bapak Firman, Ibu Maria sudah datang ke GB Live untuk melayani kami pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Firman, Ibu Maria, dan tetap dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Amin. Shalom para pecinta firman Tuhan. Bisa ditampilkan. Ya. Ini ada pembacaan Alkitab minggu pertama di bulan Februari yang diwarnain ini. Berarti yang terbaru, yang tidak diwarnain itu yang kemarin-kemarin. Kami tampilkan ini seperti ini supaya memotivasi kita semua untuk selalu giat baca Alkitab, untuk selalu bisa dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka keajaiban-keajaiban dan juga kebaikan Tuhan pasti menyertai kita. Sedikit kesaksian juga, saya ingin memberikan kesaksian atas kebaikan Tuhan. Waktu hari Jumat itu kami adakan konsel di rumah Ibu Kesia. Itu dari sore udah hujan ya, hujan terus nggak berhenti. Lalu hujan lagi. Ya singkat cerita kami selesai itu pukul 8:30 selesai. Pulanglah kami ke rumah masing-masing, tapi saya dibilangin sama Bu Kesia, banjir, Pak Erwin sana udah nginep aja sini. Saya bilang, wah gimana Bu? Enggak ada, saya tetap pulang Bu. Pulanglah saya. Perlahan-lahan mulai sedikit banjir semata kaki, aman nggak? Bisa lewat aman. Kemudian udah lewat pom bensin, belok kiri deket rumah Duka THB. Inilah ya, banjir itu. Di situ saya udah kepalang tanggung. Gimana ini? Mau putar balik lagi? Ya udah deh, saya coba bablas. Itu tingginya ada di bawah lutut saya. Kalau kita berjalan kendaraan, otomatis makin tinggi lagi itu kan air itu. Wah tuh, di samping kiri saya motor udah mulai mogok, udah mulai nggak bisa deh. Yang kanan sambil didorong pelan-pelan. Wah, tinggal saya doang nih sendiri nih. Itu udah mulai bunyi itu fan beltnya. Gas digas tapi roda nggak muter, mesin nyala kan fan beltnya bunyi. Wah sudah, wah dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus pasti lewat nih. Di jok saya juga ada perjamuan kudus kan, tubuh dan darah Yesus pasti lewat, aman ini. Perlahan-lahan karena udah cuacanya juga suasananya udah remang, dan kalau memang mogok pun mau cari bengkel di mana, sebelah kiri kanan nggak ada gitu. Saya sambil jalan sambil perhatiin juga, Bu Joyce aman nggak nih ya? Bu Selfie aman nggak nih ya? Jangan sampai ketemu di jalan, akhirnya kita dua-duaan berhenti di situ mogok. Wah puji Tuhan nggak ada, saya lihat patung juga nggak ada, udah aman semua. Udah akhirnya saya lewat terus. Aduh, puji Tuhan, walaupun sendal hanyut ke bawah satu sebelah kiri. Nggak apa-apa, yang penting aman. Aduh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nah, jadi saya mau memberi kesaksian di sini. Kalau kita dekat dengan Tuhan, walaupun ada permasalahan seperti itu pun, mau panik seperti apa, pasti Tuhan akan kasih jalan. Mari kita sama-sama semangat baca Alkitab, senang firman Tuhan. Sehingga nanti sampai bulan Desember akhir 2024, kita semua sudah sama-sama selesai membaca Alkitab. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama siapkan hati kita mau terima kebenaran tentang firman Tuhan. Ya Bapa,
Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur ketika kami mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, kasih anugerah-Mu yang tidak pernah habis-habisnya di sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun-tahun yang kami lewati. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kasih anugerah-Mu, pemeliharaan, bahkan berkat-berkat-Mu atas kehidupan kami. Kami bersyukur untuk minggu yang pertama di bulan Februari ini. Kalau kami boleh Engkau kumpulkan di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh memuji, menyembah nama Tuhan yang kudus, untuk kami boleh bersorak-sorai, mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat pribadi lepas pribadi, memberkati setiap kami umat kepunyaan-Mu. Mereka yang datang dengan letih lesu beban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan. Mereka yang susah, Tuhan akan hiburkan. Mereka memiliki persoalan masalah, Tuhan akan bukakan jalan keluar. Mereka yang kekurangan, Tuhan akan berkati. Bahkan mereka yang sakit, Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Yesus. Mujizat terjadi di tengah-tengah umat-Mu di tempat ini, karena Engkau hadir di tengah kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau duduk diam, mendengarkan pesan-pesan. Berbicaralah secara khusus, secara spesifik kepada setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami sambut setiap kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan silakan duduk Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Semuanya dalam keadaan baik, dalam berkat Tuhan yang melimpah. Amin. Puji Tuhan. Senang sekali saya terakhir melayani ke tempat ini mungkin beberapa bulan yang lalu, tapi saya melihat ada kuasa Tuhan yang bekerja di atas gereja ini. Amin. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan. Bahkan saya melihat tim musiknya semakin solid, semakin kompak. Terima kasih untuk pelayanannya. Puji Tuhan, anak-anak muda yang luar biasa.
Dan saya percaya gereja yang berjalan dalam tuntunan Tuhan pasti akan diberkati. Amin. Puji Tuhan. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan. Jadi tema yang diberikan dari Tuhan kepada gereja ini khusus kepada hambanya Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Junianto Naibau, yaitu dekat dengan Tuhan. Berapa banyak yang hari-hari ini sedang mengalami kerinduan untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan? Amin. Puji Tuhan ya. Nah, kalau saya tanya, sebetulnya bagian mana dari seorang manusia itu yang paling dekat dengan Tuhan? Ada yang tahu? Hati. Yes. 100 buat ibu. Nanti minta hadiahnya ke saudara Kris. Ya, jadi memang betul ya. Jadi bagian dari diri manusia, kehidupan manusia yang paling dekat dengan Tuhan itu adalah hati. Ya. Kita akan melihat di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Saya memang tidak siapkan di PowerPoint saya. Tetapi bagi mereka yang suka membaca Alkitab, tadi saya terkesan sekali tuh dengan pengumuman yang ditayangkan, nama-nama yang membaca Alkitab ya, dari kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan dan seterusnya. Wah, luar biasa. Ini satu kegerakan yang amat sangat baik ya. Karena kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih dekat itu dari mana? Pembacaan firman Tuhan ya. Bahkan ada yang mengatakan Alkitab itu atau firman Tuhan adalah love letters-nya Tuhan untuk kita. Jadi surat cintanya Tuhan bagi orang percaya itu adalah firman Tuhan, Alkitab. Amin Bapak Ibu. Amin. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7 ya. Ini ayat yang sudah tidak asing, cerita tentang Daud yang ketika itu dipilih untuk menjadi raja Israel. Boleh kita yang sudah menemukan membaca bersama-sama dari 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. Yang sudah menemukan boleh katakan amin. Wah, puji Tuhan. Sudah dibantu oleh multimedia. Baik, kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Katakan bersama, hati. Lalu kasih tahu sebelahnya, Tuhan melihat hatimu. Tidak melihat penampilanmu, apalagi isi dompetmu. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu melihat hati. Tuhan tidak melihat penampilan kita. Tuhan tidak melihat pakaian yang kita gunakan dan seterusnya. Bahkan isi dompet kita pun Tuhan tidak lihat. Tapi waktu Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan datang ke tempat ini, Tuhan melihat hati. Nah, ini juga yang berlaku dalam kehidupan Daud pada saat itu. Daud menggembalakan kambing domba. Dia orang yang sangat sederhana. Orang yang tidak dinilai bahkan oleh keluarganya sendiri. Oleh Isai bapaknya. Tapi Tuhan memperhatikan. Jadi ketika saudara-saudara di sini merasa saudara tidak dihargai, saudara tidak diperhatikan, saudara tidak dipedulikan oleh orang lain, ingat satu hal. Tuhan memperhatikan saudara. Amin. Karena Tuhan menilai setiap kita dari hati. Oleh karena itu, ada satu ayat yang terkenal di dalam Amsal 4 ayat 23. Kayaknya nggak perlu dibuka lagi ya. Semuanya udah hafal ya. Apa bunyinya? Jagalah hatimu dengan
segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau kita mau melihat keadaan hati seseorang, itu dilihat dari mana? Ayo, dari mana? Dari wajahnya yang paling mudah. Coba tengok sebelahnya. Wajahnya kira-kira memancarkan hati yang bergairah nggak untuk Tuhan, ya? Hati yang bersuka cita nggak ketika ada di dalam ibadah seperti ini, ya? Baik juga ibadah hari Minggu, ibadah komsel, dan berbagai ibadah yang lain, ya. Ketika ada senyuman, kita bisa merasakan seseorang hatinya sedang diliputi oleh damai sejahtera dan sukacita. Amin. Senyum itu bayar nggak sih? Gratis, ya. Jadi kalau kita kasih senyuman, ya, kepada orang lain, kita sedang membagikan sukacita, membagikan damai sejahtera, membagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Dan hati itu nggak bisa berbohong, Bapak Ibu. Ya, walaupun wajah kita mungkin kelihatannya sumringah gitu ya, memancarkan senyuman, tapi ketika ada sesuatu yang nggak beres dengan hati kita, orang lain bisa merasakan. Ya. Jadi kita ini diciptakan sesungguhnya oleh Tuhan menjadi manusia roh. Katakan bersama saya, manusia roh. Secara spirit kita akan dapat merasakan seseorang itu memancarkan sesuatu yang baik dari kehidupannya atau tidak. Tadi sementara kami mengadakan perjalanan ke tempat ini, saya sharing dengan istri saya. Setiap kali kami mengadakan perjalanan ke tempat pelayanan, saya selalu diskusi dengan istri saya. Lalu kami diingatkan tentang seseorang, ya, seorang hamba Tuhan ini. Kebetulan ada di dalam satu wadah pelayanan dengan kami mengenalnya sudah cukup lama. Kami bercerita bagaimana seorang ibu ini memiliki hati yang begitu lembut, begitu baik, ya. Dan dibuktikan dengan apa? Dengan tindakannya. Ketika dia menolong orang lain yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang tidak punya pekerjaan, kebetulan dia punya usaha gitu ya, dia menerima setiap produk-produk yang mau dijual di tokonya. Sampai saya ngomong sama istri saya, yang receh pun diterima sama dia. Produk yang kelihatannya nggak bernilai tinggi, itu diterima sama dia. Kenapa? Dia memiliki hati yang begitu luar biasa, hati yang luas, hati yang besar. Dan kebetulan ibu ini cukup dekat dengan istri saya. Jadi istri saya ini kan sejak dia masih kecil sudah kehilangan mamanya. Jadi ibu ini hampir seperti seorang mama, ya, buat dia. Dan ini satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Seringkali Injil itu terlihat dan terdengar lewat apa? Lewat hidup kita. Amin. Kristus itu bisa dilihat dan didengar itu melalui siapa? Melalui setiap kita yang di tempat ini. Oleh karena itu penting sekali menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sama seperti sumber mata air. Ketika seseorang mengalami kehausan, dia rindu untuk diberikan segelas air atau sebotol air, ya. Dan itu yang membuat rasa dahaganya, rasa hausnya itu terobati. Begitu juga dengan hidup setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika orang-orang sedang mengalami masalah, mungkin pergumulan dalam hidupnya, pertanyaannya sekarang, apakah ketika mereka bertemu dengan kita, mereka menemukan jawaban? Amin. Sebab kitalah yang Tuhan pakai kadangkala untuk menjadi jawaban bagi orang lain. Amin.
Dan kembali lagi itu semua terpancar dari kedalaman hati kita. Nah, ada satu kisah menarik di dalam kitab Yeremia yang menjadi ayat referensi kita pada pagi hari ini. Yeremia pasal yang ke-12, pasal yang ke-20 maksud saya, ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama dari layar yang tersedia. 2, 3. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah ku serahkan perkaraku. Kalau kita perhatikan kitab Yeremia pasal yang ke-20 ini bercerita tentang bagaimana Yeremia ketika itu mengalami perlakuan yang tidak adil dari seorang yang bernama Pasyur. Pasyur itu adalah, kalau kita lihat di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-20, ayat-ayat yang di awal, ayatnya yang pertama ya saya bacakan. Perikopnya berjudul Kutuk atas Pasyur karena memenjarakan Yeremia. Dikatakan begini, Pasyur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu apa yang terjadi? Pasyur ini di ayat yang kedua dikatakan memukul nabi. Bayangkan imam kepala sebetulnya kalau secara hierarki lebih rendah dari jabatan nabi. Tapi dikatakan apa yang dilakukan? Dia memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Yeremia banyak mengalami perlakuan yang tidak adil dari orang-orang di sekelilingnya. Bahkan orang yang dia anggap seorang imam, memiliki jabatan yang luar biasa. Ini membuktikan apa Bapak Ibu? Imam juga manusia, bukan hanya rocker. Kalau rocker ada lagunya. Imam, hamba Tuhan, pendeta, gembala itu juga manusia yang memiliki apa? Keterbatasan, kelemahan. Bahkan dikatakan Yeremia pun mengalami hal-hal yang tidak adil dalam hidupnya. Yeremia memiliki arti Yahweh yang membangkitkan, Tuhan yang membangkitkan. Jadi seorang nabi itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dan dibangkitkan oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan kebenaran, pesan peringatan ketika itu untuk bangsa Israel. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab Ratapan itu yang menulis adalah Yeremia, ya. Oleh karenanya Yeremia ini dikenal dengan seorang nabi yang disebut juga nabi peratap. Ya, dia dipanggil dalam usianya yang masih sangat muda. Bahkan dia seorang yang sebetulnya menolak panggilan Tuhan saat itu. Karena dia melihat betapa kerasnya hati bangsa Israel. Diperingatkan oleh nabi-nabi sebelumnya, tapi mereka tidak mengindahkan. Hati mereka keras. Hati mereka disebut dengan hati yang tegar tengkuk. Saya berharap di sini nggak ada yang tegar tengkuk ya. Semuanya lemah tengkuk. Mudah untuk menerima nasihat, mudah untuk menerima firman Tuhan. Yang setuju dengan katakan yes. Haleluya. Nanti kalau amin terus saya dicurigai nih. Tadi 9 hari lagi kita mau masuk hari pencoblosan. Haleluya. Ya udah haleluya aja aman ya. Ya, jadi Yeremia ini ternyata memiliki sifat yang lembut. Ya. Yang menjadikan penderitaannya itu makin mendalam ketika nubuatan firman Allah yang dia sampaikan ditolak
oleh kerabatnya, oleh sahabatnya, bahkan oleh imam yang tadi salah satunya Pasyur. Bahkan Yeremia ini dipasung. Saudara tahu dipasung? Kakinya itu dibelenggu sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Bahkan sebagian bangsa Yahudi tidak mengindahkan pesan Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia. Nah, inilah yang dialami oleh Yeremia, ya. Makanya dia berkeluh kesah di dalam Yeremia 20 ayat yang ke-12 tadi. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu. Pembalasan adalah haknya Tuhan, bukan kita. Tapi kita seringkali mau membalas perbuatan orang yang tidak menyenangkan kepada kita, betul? Betul apa betul? Ya, seringkali kita gregetan, aduh ini orang nih kebangetan nih, harus dikasih pelajaran, betul? Padahal kita kan, kalau kita mengalami konflik, mengalami sesuatu dengan orang lain, sebetulnya Tuhan izinkan supaya apa? Kita dibentuk. Katakan dibentuk. Menjadi semakin dewasa. Jadi kalau ada orang memperlakukan kita dengan tidak baik, biarkan. Ingat, seperti Yeremia mengatakan, pembalasan adalah haknya Tuhan. Dan betul, kami mengalami beberapa kali diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Kami diam. Dan kami melihat di kemudian hari bagaimana Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kami. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam Yeremia 11 ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil. Sekali lagi dikatakan yang menguji batin dan hati. Jadi hati kita ini yang menguji siapa, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan? Tuhan sendiri, bukan orang lain. Ya. Karena yang mengerti dan mengetahui keadaan hati kita adalah kita sendiri dan Tuhan. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Ini sikap yang benar yang perlu kita tiru dari seorang yang bernama Yeremia. Baik, kita lihat slide yang berikutnya. Waktu saya diberikan tema tentang tahun 2024 yang Tuhan nyatakan atas gereja ini, GBI Life, melalui Bapak Gembala di tempat ini, tentang dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba saya teringat dengan tokoh yang namanya Henokh. Di dalam Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-22 dikatakan Henokh itu hidup bergaul dengan Allah. Berapa umur Henokh? Ada yang tahu? 365 tahun, bukan hari loh. 1 tahun 365 hari. Tapi Henokh usianya 365 tahun. Ya, kita bisa lihat di ayatnya yang berikutnya. Maksud saya di ayat Kejadian pasal 5 ayat yang ke-22. Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Di ayat yang sebelumnya dikatakan Henokh pada saat itu berusia 65 tahun. Nah, apa arti kata bergaul di sini? Bergaul artinya memiliki pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Berapa banyak di sini yang memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan? Amin. Pengalaman bersama dengan Tuhan itu sesuatu yang sangat penting. Karena iman seseorang bertumbuh ketika
kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Katakan pengalaman pribadi. Berapa banyak di sini yang sudah menikah? Puji Tuhan. Ketika kita hidup dengan pasangan kita punya pengalaman nggak dengan pasangan kita? Pasti, ya. Dan pengalaman itu yang meneguhkan kita untuk semakin mengenal Dia. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika kita berjalan setiap waktu bersama dengan Tuhan, itu yang akan meneguhkan kita dan membuat kita lebih mengenal Tuhan. Amin. Tuhan kenal nggak sama kita? Yes. Ya. Jadi yang lebih penting adalah bukan hanya kita mengenal Tuhan, tetapi Tuhan juga mengenal kita. Makanya ada istilah walk with Jesus daily. Ya, ada singkatan WWJD. Walk with Jesus daily. Mungkin kalau diterjemahkan lebih tepat lagi, berjalan bersama dengan Yesus setiap saat. Amin. Kita sedang hidup di tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu, Bapak Ibu. Kejahatan semakin meningkat, kriminalitas, LGBT, anak-anak yang mulai memberontak terhadap orang tua. Ini hal-hal yang sangat memprihatinkan. Bahkan keadaan global dunia, peperangan terjadi di sana, peperangan terjadi di sini. Keadaan menjadi semakin tidak baik. Kalau kita perhatikan keadaan di Timur Tengah, saya cukup kaget waktu melihat berita, ternyata negara adidaya Amerika Serikat sudah mulai menarik dukungannya terhadap Israel. Dan ini sebuah tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda kedatangan Tuhan yang semakin singkat. Karena kalau kita belajar tentang eskatologi, kedatangan Tuhan kali yang kedua, salah satu tanda adalah ketika negara-negara yang selama ini mendukung Israel, mereka mulai mundur. Dan nanti pada akhirnya Israel akan ditepung, akan dimusuhi oleh banyak negara dan akhirnya mulai terdesak. Dan pada saat itulah akan muncul tokoh yang namanya Antikris. Ini adalah satu tanda kita akan memasuki masa kesusahan besar. Sudah tidak lama lagi, Bapak Ibu. Bahkan ada satu conference yang dilakukan di tahun lalu di kota Amsterdam, negeri Belanda. Hamba-hamba Tuhan berkumpul dari berbagai belahan dunia dan mereka mencanangkan 10 tahun ke depan dari tahun 2023, yaitu tahun 2033. Mereka punya target dalam 10 tahun ke depan, setiap orang memiliki kesempatan untuk berjumpa secara otentik, secara pribadi dengan Tuhan Yesus. 10 tahun waktu yang sudah tidak lama, Bapak Ibu. 2033. Di sini bukan saya katakan bahwa tahun 2033 nanti Tuhan akan datang kali yang kedua. Bukan. Tapi bisa datang, betul? Bisa juga sebelumnya. Kita nggak pernah tahu waktunya kapan. Bahkan Yesus sendiri dalam Alkitab mengatakan, anak tidak mengetahui waktunya, hanya Bapa yang tahu. Tapi ingat, sekarang Yesus ada bersama dengan Bapa di surga. Berapa banyak yang siap menyambut kedatangan Tuhan? Yang siap boleh angkat tangan. Kita berikan tepuk tangan. Berarti kita harus ada dalam keadaan berjaga-jaga. Amin. Yang pertama tadi di Amsal 4 ayat 23, jaga hati, jaga mulut,
jaga pikiran, jaga sikap dan tindakan kita. Kabar baiknya Bapak Ibu, ada Roh Kudus. Berapa banyak di sini percaya bahwa Roh Kudus ada dalam setiap kita? Oh, haleluya. Roh Kudus yang akan menolong, Roh Kudus yang akan memampukan kita. Kita tidak sendirian. Ada seorang penolong, ada seorang penghibur. Amin. Di dalam Injil Matius 7 ayatnya yang ke-23 dikatakan begini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian, pembuat kejahatan. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, engkau bukan milikku. Berapa banyak di sini yang rindu menjadi miliknya Tuhan? Amin. Amin. Kita harus dekat, kita harus bergaul, kita harus punya pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Itu yang meneguhkan kita untuk terus melekat dengan Dia. Katakan melekat. Intim 24 jam, 7 hari dalam 1 minggu, setiap saat. Sama seperti Henokh. Kalau kita bicara tentang mengenal, dalam bahasa aslinya itu disebut dengan ginosko. Ya, di slide berikutnya. Padahal kamu tidak mengenal, itu ada dalam bahasa aslinya disebut dengan ginosko. Artinya mengenal dengan sangat baik. Sama seperti pasangan suami istri. Nggak ada yang tersembunyi. Bapak Ibu nggak menyembunyikan sesuatu kan di hadapan Tuhan? Haleluya. Pasti nggak ada yang tersembunyi. Ginosko, kita telanjang di hadapan Tuhan. Tuhan melihat bahkan sampai kedalaman hati. Ya. Dikatakan, padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia, kata Tuhan Yesus. Itu terjemahannya dalam bahasa aslinya oida. Tingkatannya oida itu lebih tinggi daripada ginosko. Tapi Tuhan tidak menuntut kita, orang percaya, murid-muridnya Tuhan, untuk menjadi oida. Cukup ginosko saja. Mengenal dengan intim, dengan sangat dekat. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman. Bapak Ibu dikasih Tuhan di tempat ini, saudara, ketika membaca Alkitab, renungan firman Tuhan, jangan itu hanya sekedar jadi hafalan. Katakan jangan jadi hafalan. Jadikan itu rema dalam hidupmu. Artinya apa? Ketika engkau mempraktekkannya dalam kehidupanmu, hari lepas hari itu akan menjadi rema. Firman itu akan menjadi satu dengan daging kita. Manusia daging kita itu akan semakin dikikis, manusia roh kita akan semakin bangkit. Amin. Berapa banyak di sini yang rindu untuk bangkit bersama dengan Tuhan? Haleluya. Ayo, jadikan firman Tuhan menjadi sebuah lifestyle, gaya hidup, kebiasaan, habit, karakter kita menjadi sama dengan karakternya Yesus. Katakan amin. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di
Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal, ia tidak ginosko kepada Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau kita tidak memiliki kasih kita kepada Allah, kita tidak mungkin mengenal Dia. Tapi waktu kita mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita, pada saat itulah kita akan mengenal Tuhan. Amin. Berapa banyak di sini yang mengasihi Tuhan? Bukan dengan kekuatan kita, saudara, tapi karena kasihnya yang sudah curahkan atas kita. Kasihnya yang begitu besar itu yang membuat kita sanggup untuk mengasihi Tuhan. Katakan amin. Dekat, mengenal atau ginosko, itu juga disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal, ginosko, akan Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, ada janji Tuhan bagi mereka yang dekat dengan Tuhan. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Boleh kita baca bersama-sama ayat ini. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14. Kita akan segera mengakhiri dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Apa yang menjadi dampak ketika kita dekat dengan Tuhan, mengenal Dia, ginosko, bergaul karib, sama seperti Henokh tadi. Kita baca sama-sama 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Berapa banyak yang rindu untuk mengetahui isi hati Tuhan? Amin. Apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan, khususnya di akhir zaman ini, menjelang kedatangannya kali yang kedua. Dia tidak akan memberikan saat, detik, waktu kapan Dia datang, tapi tanda-tandanya akan diberitahukan kepada kita. Katakan amin. Dikatakan, aku orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengenal Tuhan. Dikatakan Tuhan akan bergaul karib dengan orang tersebut, dan dalam terjemahan lain dikatakan menyatakan maksudnya kepada mereka. Janji Tuhan buat kita semua di tahun 2024, waktu kita dekat dengan Tuhan. Sebagai ayat penutup terambil dari Yesaya 43 ayat yang kedua. Yesaya 43 ayat yang kedua. Ini janji Tuhan buat setiap mereka yang dekat dengannya, bergaul karib dengannya. Sama seperti Henokh, sama seperti Daud yang memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ini janji Tuhan buat kita semua. Yesaya 43 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama kembali ayat ini. 2, 3. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Katakan amin. Ini janji Tuhan. Dia akan menyertai kita. Bahkan ketika kita melewati sungai, tidak akan dihanyutkan. Berjalan melalui api, tidak akan dihanguskan. Amin. Saya tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudaraku di tempat ini. Persoalan, masalah datang silih berganti, tapi ini janji Tuhan.
penyertaan Tuhanlah yang membuat kita aman. Penyertaan Tuhanlah yang membuat kita tenang. Penyertaan Tuhanlah yang membuat kita ada dalam perlindungannya. Ini berlaku buat setiap kita yang dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita sehati dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami rindu Tuhan di tahun 2024 ini kami semakin dekat dengan Engkau. Kami menjaga hati kami untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan, untuk kami hidup menuruti jalan-jalan-Mu Tuhan, dan bergaul karib seperti Henokh. Bahkan Henokh tidak mengalami kematian, tetapi dia diangkat ke sorga. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, mampukan setiap kami untuk kami hidup dalam jalan-jalan, dalam rencana-Mu, dan terus mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan melayakkan, menguduskan setiap kami. Berkati secara khusus urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Junianto Naibaho, yang akan memimpin kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kita meteraikan sama-sama, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan doa pengurapan sama anak-anak ya saudara. Kita tunggu anak-anak turun sambil kita menyembah Tuhan. Saya sama Pak Firman akan doa ya. Saudara cukup diam di tempat aja, kita nanti akan doa pengurapan. Kita urapi saudara dengan minyak urapan. Kehadiranmu curahkanlah. Anak-anak mau sama papa mamanya juga boleh. Mujizat terjadi. Anak-anak kalau bisa sama papa mamanya, biar satu keluarga saya doain satu-satu. Anak-anak sama papa mamanya di tempat aja, di kursi di samping misalnya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Kalau nggak terlalu muat, satu keluarga boleh berdiri di depan ya, nanti didoain di depan. Mari saudara siapkan perjamuan kudus saudara. Mari saudara angkat roti di tangan kanan saudara, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Kristus, Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa hidup oleh pembenaran. Oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus. Makanlah.
Mari angkat anggur di tangan kanan kita, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang beri kami pengampunan, penebusan atas segala dosa dan pelanggaranku. Dosaku sudah diampuni, dalam Kristus aku diberkati, dalam Kristus aku dibenarkan. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Mujizat terjadi.
Februari ada damai sejahtera Tuhan, ada kedamaian dalam nama Yesus. Kami berdoa buat 2024 ini Bapak, kami semakin dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan menjadi ambisi kami, menjadi gairah kami, menjadi cita-cita kami. Ini keluarga-keluargamu Tuhan. Kami bersyukur kami menang atas pergumulan karena ada Tuhan beserta dengan kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Roh Kudus menyertai kami semua, bahkan masuk ke dalam rumah kami. Di rumah kami ada damai sejahtera Allah, di rumah kami ada sukacita, di rumah kami ada rotinya Tuhan, di rumah kami ada perlindungannya Tuhan. Terima kasih, kami akan dengar, kami akan alami hari-hari yang baik yang Tuhan jadikan dalam hidup kami. Sehingga minggu depan kami ketemu kembali di sini. Kami ketemu untuk bersaksi bahwa Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Angkat kedua tangan saudara, pulang. Bawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kepadamu grace, grace, favor, favor, anugerah Tuhan. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom, damai sejahtera. Mulai siang ini sampai Maranatha, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar. Sebelum saudara pulang, ada yang mau disampaikan dari istri Pastor Firman, Pastor Maria. Boleh kasih tepuk tangan buat Ibu Maria. Boleh silakan dulu. Saya nggak mau bicara, tapi Tuhan suruh bicara. Ya. Firman-Nya sudah bagus. Bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Memang itu yang Tuhan mau ya. Intim 24 jam. Tapi tadi ketika pengurapan, Tuhan sudah ngomong sama saya nggak mau ngomong. Karena bukan mimbar saja, saya nggak mau ngomong. Tapi Tuhan bilang gini, ada banyak mujizat yang akan Tuhan lakukan buat keluarga. Ketika keluarga kuat, gereja kuat. Ketika keluarga itu menyaksikan kesaksian Tuhan, kehidupan banyak yang dialami bersama dengan Tuhan, ada banyak jiwa yang Tuhan kirim. Saya cuma mau bersaksi. Kami pun kami mengalami kelahiran baru sekitar umur 30 ke atas nih. Jadi sebelum 30 sudah punya anak, ada miss-missnya dong. Ada hal-hal yang kita lakukan bukan sesuai firman Tuhan. Mungkin kita lakukan sebagai orang tua, ya. Saya berdiri di sini sebagai orang tua yang berubah. Ketika saya berubah, banyak mujizat yang Tuhan lakukan loh. Anak-anak kami udah dewasa. Cucu-cucu kami ada 4. Ya, yang kecil 2 tahun, yang paling besar 1 SMP. Tapi saya berefleksi, kok saya melakukan kepada cucu saya beda dengan kepada anak pertama. Dan saya bertobat. Jujur loh Bapak Ibu sekalian, gereja yang melakukan pemuritan kayak di tempat ini, itu membuat Bapak Ibu sekalian bertumbuh. Bukan iming-iming yang enak-enak. Saya pun sama Pak Firman kecil jemaatnya, tapi saya lihat satu keluarga dipulihkan, anaknya autis bisa diterima di salah satu kampus. Nilainya 3, di atas 3. Kita lihat nyaksikan dengan kepala mata kalau saya ngomong sama dia kayak robot. Tapi ketika dia masuk ke dalam gereja kami selalu nyamperinnya saya melayani apa hari ini. Ada satu lagi yang gak bisa bicara, bisa kuliah di UPK. Bapak Ibu sekalian, Tuhan cuma bilang hari ini, itu pekerjaan Tuhan bukan kita. Apa yang tidak bisa kita lakukan, contohnya banyak di dalam keluarga. Saya pun juga gitu, karena anak saya nggak bisa melakukannya, apalagi anak udah dewasa, nggak seperti kayak anak kecil. Anak kami yang paling kecil 26 tahun, nggak saya perlakukan lagi kayak anak kecil. Bisa, kalau saya minta maaf, sorry ya mami, gini, kan kita suka ngomong gini, Ibu. Sorry ya, saya minta maaf, tapi maksud mami adalah baik. Anak saya bilang gini, Bi, kalau minta maaf gak usah pakai maksud. Saya belajar. Gak ada excuse, saya belajar. Karena ketika saya belajar, anak saya ngerti. Gak ada orang tua yang kepengen anaknya gagal. Jadi pesannya cuma satu aja. Tuhan akan lakukan di dalam keluarga dan keluarga. Setelah itu, gereja ini akan dipulihkan. Lebih lagi. Cuma itu aja.